Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sampurna Baruna Wijaya dari kelas A pemrograman website dengan NIM 242410102077. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan mengenai penugasan TSP Web. Mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke website yang saya buat. Kita login terlebih dahulu dan tadi udah dilihatkan ya tampilan login dan eh, tampilan login serta apa aja yang ada di tampilannya itu cuman ada header dan juga footernya aja tadi di bagian loginnya. Nah, di bagian dashboardnya ini kita dapat ditampilkan yaitu welcome sectionnya, selamat datang area, ini ringkasan inventaris barang elektronikanya. Di sini ada flash card-nya, ada total barang tersedia, dipinjam, dan juga kategori. Lalu ada aktivitas terbaru. Nah, di aktivitas terbaru ini eh, isinya itu ada beberapa barang yang dia tuh dipinjam, dikembalikan, serta barang masuk. Seperti ini, itu ada Arduino Uno, itu lagi itu barangnya baru masuk ya, berupa 5 unit. Jadi si user bakalan tahu kalau apa namanya, ada barang baru yang masuk, jadi bisa dibuat pinjam. Nah, terus ada Raspberry Pi, itu dipinjam, lagi dipinjam sama lab sistem kendali. Terus ada sensor DHT22, itu telah dikembalikan sama lab LK. Jadi, itu buat tampilannya ini sangat sederhana ya. Mungkin buat pengembangan selanjutnya bisa dikembangkan lagi menjadi lebih interaktif. Lanjut di bagian pengelolaan inventaris. Di bagian ini sendiri itu bisa terlihat ya daftar barang elektronika serta microcontroller yang ada di eh, lab PC ini. Tampilannya cukup sederhana, hanya menampilkan ID, nama barang, kategori, kode, stok, serta status. Jadi, eh, buat nama barangnya itu ada Arduino, Raspberry Pi, sensor DHT, ESP Development Board, serta SSP DevKit-nya. Terus kategorinya termasuk di bisa termasuk eh, terus di kategorinya ini bisa masuk di microcontroller atau single board komputer ataupun sensor. Nah, karena ini bukan CRUD atau maksudnya CRUD database, jadi dia tuh nggak masukkannya secara manual lewat codingannya. Nah, statusnya ini bisa terlihat dia tuh tersedia ataupun habis. Dilihat dari stok barang yang ada di bagian stok. Jadi si user kalau misalnya mau minjem itu masih bukan masih bakalan tahu stok mana yang masih tersedia atau habis kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian profilnya. Di profilnya ini ada welcome sectionnya juga. Halo Arya, ini adalah halaman profil Anda. Nah, ini buat informasi usernya itu ada username, itu nama saya, terus ada role visitor. Nah, kenapa pakai visitor? Soalnya kita itu hanya sebagai user, tidak bisa mengubah atau menambahkan eh, barang inventarisnya seperti itu. Jadi saya membuat website ini hanya untuk satu user saja, yaitu bagian penggunanya saja. Terus ada login terakhir itu menunjukkan tanggal serta tahun. Buat statistik penggunaannya tuh bisa dilihat total akses sistem itu dikunjungi berapa kali, barang dikelola itu ada apa aja, jumlah berapa aja, terus buat ratingnya sendiri tuh berapa, seperti itu. Saya telah menerapkan konsep MVC. Apa itu MVC? MVC itu Model View Controllers. Nah, di model
di konsep itu yang paling utama itu ada di bagian controllersnya. Dia itu sebagai sistem kendali buat logic dari website yang kita buat. Seperti ini ya. Ini buat pengaturan paling utamanya dari sistem controllernya itu. Jadi function yang ini, sedangkan function yang ini tuh buat eh, menerima data login user dan mengirim usernya ke halaman dashboard melalui query parameter. Terus ada data inventaris. Nah, ini dia itu buat menunjukkan apa aja yang mau kita inputkan ke dalam website kita secara manual. Tadi kan sudah saya sebutkan kalau webnya itu masih istilahnya manual, belum ada database-nya, jadi semuanya itu dimasukkan secara manual lewat ini bagian page controller-nya. Jadi sistem CRUD-nya ada di bagian sini. Terus lanjut ke bagian routes. Ya, di bagian routes. Nah, di bagian routes sendiri nih, dia tuh buat ngatur bagian ini yang sering muncul di atas website. Jadi dia tuh kegunaannya yang paling penting tuh sebagai perpindahan antar website gitu. Kayak contoh ya login ini dia tuh ngambil page control class dari dari HTTP controllers yang tadi. Langsung masuk ke bagian login. Lalu yang kedua tuh ada login auto ticket. Masuk ke bagian auto ticket, terus ke dashboard. Itu ngambil lagi dari page control yang dashboard, lalu ke profile sama, lalu di pengolahan juga sama, seperti itu. Nah, masuk ke bagian utamanya, yaitu view buat tampilannya. Di sini tuh yang paling utama tuh ada layouts yang digunakan buat yang digunakan buat nampilkan eh, teks, buat nampilkan websitenya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian view. Itu yang bagian ini tuh yang paling utama dari websitenya buat menampilkan ya websitenya. Kita masuk ke bagian layouts, itu ada applet PHP. Isinya seperti HTML pada umumnya ya, cuman ketambahan Tailwind serta apa istilahnya Bootstrap framework buat CSS-nya itu. Jadi lihat ya tampilannya seperti HTML pada umumnya. Nah, kenapa di bagian view itu bisa-bisa semua? Karena dia dia tuh bakal apa sih ya, memudahkan developer buat nge-debugging bagian mana yang terjadi error. Jadi itu ada alasannya kenapa tiap-tiap bagian itu bisa-bisa. Jadi kayak di dashboard ini. Di dashboardnya sendiri ini tampilannya cukup sederhana, bukan cukup sederhana. Tampilannya itu merupakan tampilan umumnya dalam HTML. Seperti ini ada apa namanya div class card-nya. Seperti tampilan untuk membuat tampilan div class. Di sini tetap sama ada div class buat ngatur CSS-nya, terus ada title buat kasih nama eh, tabel bukan tabel card-nya itu, terus ada teksnya seperti itu. Terus di sini sama, ini juga class card, cuman bedanya dia jadi satu terus diberikan bukan semacam list tapi hampir mirip list tapi pakai paragraf doang. Isinya buat tampilkan barang atau aktivitas terbaru dari web itu. Terus ada login, isinya tetap sama tapi yang paling penting itu ini di bagian create apa namanya login formnya yang paling penting. Isinya tetap sama ada username, form label, terus text, lalu ID dan username-nya. Nah, jadi di dua ini nih ID dan name ini buat memanggil username yang kita inputkan tadi seperti itu. Terus ya itu pengelolaan. Nah, di pengelolaan sendiri tetap sama isinya HTML seperti ini ada table juga isinya ID nama barang kategori kode stok status terus ya itu tetap sama terus di profile juga sama isinya ya tetap HTML CSS saja terus ya tetap sama menggunakan class card buat ngisi username role serta login akhirnya. Nah, di bagian username ini itu adalah inputan buat memanggil uh, username yang kita inputkan tadi. Terus ada date, dia itu buat ngasih tahu tanggal bulan serta tahun yang ada saat kita login di hari itu. Ini juga sama div class. Ada sidebar. Nah, di sidebarnya itu dia tuh yang tadi ada di bagian kiri buat nunjukin fitur apa aja yang tersedia. Ada profile, pengolahan, dashboard. Nah, di bagian root ini, di bagian lainnya ada routes. Dia tuh buat nge manggil
memanggil buat perpindahan antar roots-nya itu. Seperti ini dashboard, pengelolaan, terus profile. Ada navbar, ya seperti navbar pada umumnya ya. Dia digunakan buat kayak ngasih judul di bagian webnya gitu. Inventaris web page. Terus buat memanggil apa namanya? Roots di bagian dashboard, profile dan pengelolaannya seperti itu. Terus ada footer, seperti layang footer dia sebagai watermark. Terus ada button, buttonnya dia tuh buat memanggil button yang digunakan dalam webnya itu seperti itu. Nah, ya kurang lebihnya itu aja yang dapat saya sampaikan dan mungkin buat tampilan website-nya bisa saya kembangkan lagi. Mungkin gara-gara saya terburu-buru dan juga kondisi lagi sakit ya. Jadi tampilan seperti ini sangat sederhana sekali, tapi ini bisa jadi PR buat saya buat membangunnya menjadi lebih responsif lagi dan menambahkan sistem CRUD database ke dalam website saya ini agar lebih responsif lagi. Oke, baik, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.